Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Olidaya dan saya dari kelas 11 akuntansi 1. Nomor absen saya 12. Di sini saya akan membuat video reaksi tentang makna sila-sila dalam Pancasila. Silakan menyaksikan. Terus kan Indonesia juga dikenal negara yang keberagamannya itu banyak banget loh ya Sel. Beragam budaya, agama, bahasa, suku, banyak banget keberagaman kita. Jadi itu yang ngejadiin kita Indonesia yang kaya, yang harusnya kita jaga sebenarnya, termasuk dengan perbedaan agama itu tadi sih ya. Terus juga Bhinneka Tunggal Ika, pasti ini sering banget diajarin sama kita dari sekolah dasar, bahkan dari TK, soal arti Bhinneka Tunggal Ika. Dan gak cuma sekedar kalimat ternyata, tapi artinya juga deep dan dalam sekali. Kita harus memaknai betul sebenarnya arti Bhinneka Tunggal Ika itu, Shell, karena dibalik itu kita ingat sekolah bahwa kita memang menghafalkan ada nilai-nilai Pancasila. Ada poin Pancasila, hafal kan? Hafal. Oke, jadi selagi kita masih menjadi warga negara Indonesia, punya nilai Pancasila itu tadi, kita harus tetap rawat. Itu kuncinya untuk kita bisa saling bersama, merangkul, hidup bersama, jadi warga negara Indonesia. Nah, teman-teman, dalam video tersebut yang kalian sudah tonton, betul sekali apa yang dibilang oleh kakaknya. Indonesia memiliki kekayaan dan keberagaman yang sangat amat luas dan beragam, dari mulai suku, ragam budaya, dan agama. Dan keindahan ini adalah anugerah dan fondasi yang menjadinya adalah Pancasila. Nah, dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila ini menjamin kebebasan beragama dan prinsip toleransi yang aktif. Dilihat dari visual, yaitu kita bisa lihat bahwa di Indonesia ini memiliki beragam agama, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha, yang meskipun mereka berbeda-beda tapi saling menghormati. Nah, dalam sila pertama ini mengajarkan kita menghormati ritual dan merayakan keberagaman spiritual yang ada. Dan saat merayakan hari raya masing-masing, meskipun teman kita berbeda agama, kita tetap saling menghormati. Nah, ini adalah jaminan bahwa kita bisa berbeda keyakinan tapi harus satu dalam kerukunan. Nah, dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna setiap manusia adalah pribadi yang bermanfaat dan setara tanpa memandang sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Sila ini menuntut kita memperlakukan setiap orang dengan adil tanpa memandang status sosial. Nah, saat kita melihat interaksi antara orang dari suku yang berbeda, kita harus saling menghormati dan saling menyayangi. Sila ini mengingatkan kita semua manusia setara dan wajib saling memanusiakan manusia dan menerapkan keadilan. Nah, dalam sila ketiga, persatuan Indonesia memiliki makna tekad untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas semua perbedaan. Semua visual suku, adat, dan bahasa itu disatukan oleh bendera merah putih. Sila ketiga adalah jantung Pancasila. Kita boleh bangga pada budaya sendiri, tetapi kita harus lebih bangga sebagai bangsa Indonesia sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memiliki makna prinsip pengambilan keputusan melalui musyawarah yang didasari akal sehat dan kepentingan bersama. Dalam masyarakat yang beragam, perbedaan pendapat pasti ada. Seperti saat pemilihan ketua kelas atau saat di masyarakat itu pemilihan kepala desa atau yang lainnya. Sila ini menuntut kita untuk berdialog atau mengeluarkan pendapat kita untuk mencapai mufakat, bukan menggunakan kekerasan. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu memiliki makna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang merata dan proporsional. Sila kelima menuntut pemerataan pembangunan ke semua daerah. Yang bisa kita lihat dari video, persatuan hanya bisa langgeng jika semua pihak merasa diperhatikan dan diuntungkan secara adil. Nah, teman-teman, aku punya salah satu video penerapan sila-sila Pancasila yang bisa kita terapkan di sekolah. Silakan menonton ya, disimak sampai akhir.
Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. "Hanya Nabila, jajan yuk." "Enggak ah, aku bawa bekal dari rumah," kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh, boleh," jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. "Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin," ujar Christina. "Om Anugraha Amartadi Sanjiwaniya Nama Swaha," kata Bagus. "Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar," Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Nah, dalam video kedua tersebut, kita bisa lihat bahwa Christina, Nabila, dan Bagus itu mereka memiliki agama yang berbeda, tapi mereka tetap saling menghormati dan tidak mengganggu saat mereka sedang berdoa, tidak jahil gitu teman-teman. Nah, video kedua itu menunjukkan bahwa mereka itu tetap rukun dan akrab meskipun berbeda agama dan keyakinan. Nah, video kedua ini adalah gambaran kehidupan kita sehari-hari. Misal di sekolah, kita kan pasti menjumpai teman kita yang berbeda agama. Nah, saya akan memberikan contoh meskipun tidak mempraktekkan ya yang dengan spesifiknya seperti apa, di mana kelima sila Pancasila dapat dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan dan bermasyarakat. Nah, penerapan pada sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Saat kita memiliki tetangga yang berbeda agama, kita tidak mengganggu satu sama lain saat sedang menjalankan ibadah. Dan saat di sekolah juga supaya pertemanan makin akrab dan tidak menimbulkan permusuhan. Nah, itu adalah wujud nyata toleransi aktif dalam kehidupan kita. Nah, penerapan sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Penerapannya adalah ketika kita misalnya mempunyai tetangga yang berbeda agama, kita tidak saling mengganggu satu sama lain saat sedang beribadah. Dan saat di sekolah juga tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama atau tidak berkelompok-kelompokan sesuai agama masing-masing, atau bisa disebut seperti zaman sekarang itu circle-circlean. Itu sebaiknya tidak dilakukan supaya pertemanan semakin akrab dan tidak menimbulkan permusuhan. Nah, seperti dalam video tersebut, Nabila, Bagus, dan Christina
mereka memiliki agama yang berbeda, tetapi saat mereka berdoa sebelum makan, mereka tidak saling mengganggu dan membiarkan mereka berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, itu adalah wujud nyata dari toleransi aktif dalam kehidupan kita di sekolah. Misal di rumah juga bisa diterapkan, maupun dimanapun ya teman-teman. Nah, penerapan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh praktisnya yaitu penerapannya adalah ketika kita menolong korban bencana tanpa bertanya apa sukunya atau dari mana asalnya. Dan dari video yang kita tonton tersebut, yaitu video kedua, juga si Nabila ini saat si Bagus bertanya untuk bergabung, Nabila membolehkan gitu, tidak bertanya agamanya apa, atau sukunya apa, atau asalnya dari mana. Nah, itu adalah perwujudan yang bisa diterapkan pada sila kedua. Lalu penerapan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Contoh praktisnya yaitu ketika kita mengutamakan produk dalam negeri sebagai bentuk cinta tanah air, atau saat kita di sekolah, kita berteman dengan siapa saja tanpa memandang asal daerah dan bersedia bekerja kelompok dengan siapapun. Tidak memilih-milih teman dari asal suku atau dari manapun dan tidak membeda-bedakan mereka dan berteman dengan siapa saja. Nah, itu adalah tindakan persatuan. Nah, penerapan pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebersamaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh praktisnya yaitu penerapan ketika ada masalah di lingkungan masyarakat atau di sekitar rumah kita, dan kita ikut serta dalam membantunya, ikut serta dalam musyawarah dan menerima keputusan bersama. Meskipun itu bukan usulan kita, dan contohnya saat hari Minggu itu membersihkan lingkungan bersama dan membersihkan selokan. Ini adalah bukti bahwa kita mengutamakan kepentingan bersama. Nah, kemudian penerapan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh praktisnya yaitu penerapannya adalah ketika kita tidak melakukan korupsi atau mengambil hak orang lain. Sederhananya adalah tentang bersikap adil kepada semua orang di lingkungan kita, baik dalam pembagian tugas maupun hak, sehingga keadilan benar-benar merata. Nah, dari kedua video tersebut itu untuk mengingatkan kita tentang betapa kayaknya tentang keberagaman suku, agama, dan budaya, dan Pancasila adalah pedoman untuk mengelola kekayaan itu. Marilah kita terus menghayati dan mengamalkan makna sila-sila Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan kapanpun, agar Indonesia yang kaya dan beragam ini tetap bersatu dan menjadi bangsa yang kuat. Sekian dari video reaksi dari saya. Maaf bila ada salah kata maupun pengucapan yang saya kurang berkenan dan tidak saya sengaja, saya minta maaf. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.